Ini di mana? Di rumah sakit. Oh, aku ingat kemarin naik sepeda kurang fokus tertabrak. Jadi aku ditabrak cewek cantik ini. Apa yang terjadi? Aku bisa lihat tembus pandang. Sebagai asisten toko barang antik, cari uang bakal gampang. Kamu sudah sadar? Kamu siapa? Dokter bilang kamu baik-baik saja. Bisa pulang kapan saja. Oh iya, ini kartu nama saya. Kalau ada keluhan, langsung hubungi saya. Oke, terima kasih. Saya pergi dulu. Ada apa telepon saya? Tadi itu beneran bisa lihat tembus? Tidak bisa. Harus cek tempat kerja dulu. Kalau bener aku bakal kayak dokter, saya mau pulang. Teman ini barangmu susah aku nilai. Coba cek di toko lain. Bos, coba cek lagi baik-baik. Jangan-jangan salah lihat tempat pensil ini warisan dari kakekku. Dari era Qing akhir, aku lagi butuh uang. Harga murah juga nggak apa-apa. Ternyata mataku benar-benar tembus pandang. Ada sesuatu di dalam tempat pensil koin emas Han kuno. Sudah aku bilang, barangmu susah aku nilai. Mau aku bilang apa lagi? Aku nggak bisa terima barangmu. Coba cek toko lain lagi. Baiklah. Aduh, Hei Om, tempat pensilmu ini mau jual berapa? Jangan-jangan Shenmue yang bisa lihat nilai aslinya. Nggak mungkin. Sebelumnya nggak pernah dengar dia bisa nilai barang antik. Kakekku sebentar lagi ulang tahun. Beliau suka barang alat tulis kuno. Jadi aku mau beli buat hadiah ke beliau. Hampir ketahuan. bro, berapa bisa kamu bayar? Om, kira-kira mau harga berapa? Saya jujur dulu, saya cuma murid baru. Uang saya nggak banyak. Mau beli buat hadiah aja. Bro, pensil holder ini warisan keluarga saya. Kalau kamu suka banget, kasih harga segini. 300 ya, masih oke. Masih bisa diterima. 300 bro kecil. Kamu bercanda ya? Saya bilang 30.000. Pak, justru Anda yang lucu. Saya maksudnya tempat pensil ini paling cuma kerajinan modern. Bikinannya juga kasar. Saya cuma beli buat hadiah. Kamu kira saya bodoh? Sebelum kesini saya tanya banyak toko. Semua bilang ini nggak berharga. Jadi mau jual atau enggak, Saya bisa lihat tembus, makanya saya tahu ada barang di dalam. Kalau pembeli tahu, pasti udah dicongkel keluar. Cuma tempat pensil 300 pasti bisa dapat. bro kecil. Kalau benar suka, tambah sedikit lagi. 300 terlalu sedikit, terlalu murah. Lagi pula barang saya ini sudah lama. Om, Anda lihat sendiri, dompet saya cuma ada 500.000. Kalau Anda setuju, kita deal. Kalau enggak, ya batal. Soalnya kalau lebih mahal, saya nggak sanggup beli. 500.000 ya, 500.000. Saya lagi butuh uang. Selesai, saya mau lihat apa isi tempat pensil ini, Om Zo. Sebentar lagi saya ada urusan. Boleh izin sebentar sama Anda? Oke, lagian toko juga sepi. Kerjain saja urusanmu. Besok datang tepat waktu. Makasih, Om Zo. Lumayan berat juga. Kalau saya nggak bisa tembus pandang, saya nggak tahu ada barang di dalamnya. Coba sekarang, apa ini ya? Nama barang koin induk Jin Chudo asli era barang mata uang Wang Mang dinasti Han. Deskripsi barang koin induk Jin Chudo dari masa Wang Mang, mata uang yang diterbitkan. Nilai barang 1 juta. Ini koin induk Jin Chudo, nilainya sampai 1 juta. Dapat rezeki. Meski koin induk ini punya nilai koleksi tinggi. Tapi uang lebih penting buatku sekarang. Jadi harus cepat dijual. Kalau mau jual, pilih Jujintang. Toko terbesar di jalan barang antik, toko paling besar jenis dan skala. Jauh lebih baik dari tempat kerjaku. Jangan tunda, berangkat sekarang. Bos kini ini kalian terima nggak? Bro, saya Kindeva. Apa rencanamu untuk jual koin kuno ini? Oke Pak Cina, Anda orangnya langsung. Begini saja tawar harga. Kalau cocok koin ini saya jual. Kalau tidak cocok,
saya cari di tempat lain. Jadi kita sama-sama untung. Gimana menurut Anda? Dengar kata-kata kamu. Kamu paham bisnis ini. Baiklah, saya tawar 20. Oh gitu, saya tawar 20. Lihat sikapnya, harusnya nawar 2 juta atau 20 juta. Tapi masih jauh dari harga di hati bos kini. Saya kurang setuju harga ini. Kalau Anda nggak serius nawar saya ke toko sebelah Deseng, Bro, jangan buru-buru pergi. Kalau harga ini nggak cocok, kamu bilang aja harganya. Kalau cocok kita deal. Gimana menurutmu? oke Bos Chin, saya nggak basa-basi lagi. Pasti Anda sudah tahu nama koin kuno ini. Namanya Jinchuo Dao Muchen. Asal koin ini, saya yakin Anda juga paham. Kalau saya yang nawar, saya kasih angka bulat. Kalau Anda setuju, kita langsung transaksi. Kalau nggak, saya nggak mau ganggu rezeki Anda. Gimana menurut Anda? Bro, kamu juga orang ahli. Kamu bilang angka ini terlalu besar. Bukan cuma saya, bahkan seluruh dunia barang antik, tak ada yang bisa beli. Kita ini bisnis, bukan amal kan? Kayaknya harus cari di tempat lain. Adik, kalau mau jual serius, saya tawar segini. Tak bisa lebih. Meski tak sampai sejuta, harga minimal di hati saya sekitar 800.000. Itu terlalu sedikit. Permisi, Adik, Tunggu dulu, Adek. Mbak Tua, Anda panggil saya? Nama saya Chuhan Liang. Barusan di toko saya dengar dan lihat semuanya obrolanmu dengan Kindeva. Jujur saja, barang di tanganmu itu saya juga tertarik. Boleh saya lihat juga? Lihat sih boleh. Cuma Anda bisa terima harga saya. Sudah malam sekarang. Kalau tidak keberatan, ayo cari restoran ngobrol sambil makan. Gimana menurutmu? Oke, siapa yang bro kecil? Koin induk ini saya ambil. Saya ingat waktu itu obrolanmu dengan Kindeva. Kamu tawar 1 juta. Benar kan? Benar, Pak Tua. Kalau Anda setuju, Pakai angka yang kamu sebut, saya tak nawar lagi asal bro mau jual. Saya langsung transfer. jual. Saya transfer sekarang. Bro, bisa ceritakan asal koin induk ini? Dari mana koin induk ini? Pak Chu, jangan panggil saya bro. Terus nama saya Shenmu, yang panggil saja Xiaosheng. Koin kuno ini juga disebut Yi Daoping Wuqian dari era Xinmang. Koin induk sudah saya jual. Dapat kontak Pak Tua juga. Bisa buat saluran jual ke depan. Lihat saja, hari ini bisa dapat barang bagus lagi nggak? Bro, lihat-lihat saja, barang saya semua bagus. Cek di sini ada barang antik asli. Bro, kamu suka yang mana? Aku kasih diskon. Koin antik palsu Biden Tongbo umur minggu lalu. Ini cuma lelucon buatan. Nilainya 0. Tak disangka fitur unik ini lumayan berguna. Stempel batu darah ayam Zhao Jichen, barang langka akhir dinasti Qing, rusak parah karena penyimpanan buruk. Tak bisa dikenali, harga tak diketahui, tapi bisa diperbaiki. Lukisan kaligrafi Dodicen ahli ukir stempel. Tak nyangka bisa di sini. Ketemu stempelnya, dan ada info bisa diperbaiki. Meski aku tak tahu caranya. Tapi beli dulu pasti aman, bos. Berapa harga batu ini? Bro, ini bukan batu. Ini stempel ya. Stempel milik Tang Bohuk. Penyair besar Tang Yen tahu kan. Ini stempelnya dia. Kalau kamu suka, ambil ada 30 juta. Bos, jangan bohongi saya. Jangan bilang ini cap Tang Bohu. Meski cuma cap pelukis zaman sekarang, harganya pasti lebih dari 30 juta. Dan juga lihat bagian bawahnya, tulisan sudah aus. Bos, saya beli ini. Cuma mau hilangkan lapisan ini. Biar saya ukir cap sendiri buat main. Kalau mau jual, kasih harga jujur. Kalau enggak mau jual, sudah enggak apa-apa. Cari barang murah itu soal mental. Tawarkan harga. Kalau cocok, ambil saja. Belum ada pembeli hari ini. Anggap saja tambah teman. Baru tadi saya lihat kamu baru jual barang. Bener, pemain barang antik memang susah dipercaya. Lihat bos, sisa uangku cuma 120.000. 100.000 kita jadi teman. 20.000 buat ongkos pulang. Setuju langsung jual. Oke, jadi teman.
Dapat barang murah nih, cara terbaik, dompet isi uang tunai. Beberapa ratus ribu paling pas, kalau uang terlalu banyak susah nawar harga, kalau uang kurang. Kadang orang nggak mau jual, tapi stempel ini gimana cara perbaikinya? Halo, Kamu Shen Muyang, Anda siapa? saya wanita yang nabrak Anda sudah keluar rumah sakit. Saya nggak lihat Anda di RS. Iya, saya sudah keluar. Besok siang saya traktir makan ya. Oke, sampai besok. Pak Shen, kamu yakin benar-benar baik? Nona Chu, saya yakin saya baik-baik saja. Tenang, saya nggak minta uang lagi. Kasih saya nomor rekening biaya medis yang kamu bayarkan, akan saya kembalikan. Pak Shen nggak perlu dikembalikan, saya juga ikut bertanggung jawab. Jadi biaya medis memang tugas saya. Sekarang kamu sudah sehat, saya juga lega. Saya ke toilet dulu. Shen Muyang, kenapa kamu di sini? Bukankah kau dulu buang aku karena aku miskin lalu tendang aku dan cari pacar anak orang kaya itu Ju Ling Ling? Ling Ling, ini pacarmu yang nggak berguna itu? Chen Shao, kamu ngeselin banget. Dia cuma mantanku. Shen Muyang, kemarin aku udah jelasin jelas. Kita udah selesai. Sekarang Chen Shao pacarku. Jangan ganggu aku lagi. Lihat kamu aja aku jijik. Ju Ling Ling, jangan GR gitu deh. Ini restoran. Kamu bisa makan di sini. Aku nggak boleh makan di sini. Lagi Chenso kan? Sepatumu pas nggak? Berani bilang aku pakai sepatu jelekmu. Mau mati ya? Chen Shao kamu oke? Shen Muyang kamu tamat. Tahu siapa Chen Shao? Berani melukainya. Chen Shao cepat telepon tangkap dia. Kita penjarakan dia. Anak muda, kamu tamat berani pukul aku. Kamu bakal susah. Chen Shao sombong banget. Chu Chen-shun. Kenapa kamu di sini? Chen Gosong kita nggak dekat. Panggil aku Bos Chu. Oh iya, mau bikin siapa susah? Kamu nggak apa-apa. Chen-shun, jangan salah paham. Aku nggak kenal dia. Chen Gosong, hubungan kalian apa? Bukan urusanku. Kita juga nggak deket. Oh iya, sepatu ini memang pas di kaki kamu. Kalau nggak ada apa-apa, kita pergi dulu pindah tempat. Chen Shao, siapa wanita ini? Kelihatan nggak baik. Kamu punya hak apa bicara soal wanita yang aku suka? Dengar ya, kamu itu anjingku, paham? Tadi makasih. Santai aja, aku juga nggak suka mereka berdua. Oh iya, Chen Gaosheng itu bukan orang baik. Hati-hati ya. Oke, aku bakal waspada. Sip, nanti aku traktir, makan aku pergi dulu. Udah. Hari ini capek banget, pulang istirahat dulu. Baru rencanain langkah selanjutnya. Aku harus pakai kemampuan tembus pandang ini, biar dapat uang cukup. Dengan tembus pandang dan deteksi barang. Cari barang murah udah terbukti. Cara tercepat cari duit sekarang. Besok pagi aku bakal resign dari kerja magang di toko antik. Lalu fokus mulai jalan cari duitku. Tidur. Astaga, stempel batu darah ayam ini ternyata nilainya 2-3 juta yen. Yang penting sekarang barang ini harus dijual jadi uang baru untungku maksimal. Harus kontak Chuhan Liang dulu. Aku cuma tahu dia punya duit bisa beli stempel ini. Telepon dia dulu. Halo, siapa? Pak Chu, saya Shen Muyang. Oh, Shen, rupanya kamu. Begini ya, aku dapat barang langka. Ada waktu lihat? Bisa bantu cek. Oh ya, aku ada waktu kirim lokasimu. Aku akan ke sana. Tempatku cuma kontrakan kecil. Gini aja, kamu di mana? Biar aku yang ke sana. Oke, di sini juga gampang. Aku add kamu dulu. Kirim lokasi ke kamu, datang aja sendiri. Oke, sampai ketemu. Bagus banget. Pak Chuhan Liang memang ada waktu langsung ke sana sekarang. Ada tamu mau datang nih? Ada teman mau kirim barang ke aku. Barang dari temen. Cuma botol-botol itu barang rusak. Setiap orang punya hobi.
Oke, terserah kamu. Sudah cari uang seumur hidup, saatnya nikmati. Pak Cu, Aduh, kamu datang, Shen. rumahmu keren. Pasti habis ratusan juta. Nggak mungkin kurang dari itu. Cuma segitu, ayo masuk. Shen, keluarkan barangnya, aku mau lihat. Shen, kamu siap jual berapa? Pemilik stempel batu darah ayam ini Zhao Ziqian. Siapa Zhao Ziqian? Kamu pasti tahu. Aku nggak perlu jelaskan lagi. Dari sini kita bisa simpulkan nilai stempel ini pasti tinggi. Biasanya cap orang cuma beberapa. Hanya ada beberapa, kadang cuma satu. Itu lambang status. Cap ini sangat berharga. Kalau dilelang saat dilelang ditambah promosi dulu, harganya pasti tinggi. Jadi silakan tawar. Kalau cocok, saya kasih ke Anda. Silakan lihat. Baik, saya tawar 2 juta. Mata Tuan Chu memang tajam. Langsung tawar. Itu harga terendahnya. Tapi itu bukan harga yang saya mau. Harga saya 2.600.000. Tentu kalau bisa 3 juta lebih baik. Pak Chu, 2 juta itu terlalu rendah. Benar-benar terlalu rendah. Kalau cap ini, kalau saya bawa ke lelang untuk dilelang, harganya bisa 3 atau 5 juta. Itu bukan masalah. Meski tidak dilelang. Kalau kita jual pribadi, saya rasa 3 juta pun bisa, juga tidak masalah. Tapi karena kita sudah pernah kerja sama sebelumnya, saya kasih harga teman 2.600.000. Cap darah ayam ini jadi milik Anda. Sebenarnya harga ini tidak terlalu mahal. Oke, saya ambil barang ini. Anda ambil. Harga Anda sudah jujur. Kalau dikemas dan dilelang, bisa lebih dari 3 juta. Saya untung dari Anda. Pak Chu begitu cepat. Saya belum sempat bereaksi. Pak Chu, ruang tamu Anda penuh lukisan dan kaligrafi. Ada juga porselen. Dulu kerja apa? Kenapa punya banyak barang antik? Saya dulu kuliah di Universitas Yanjing, jurusan barang antik. Tapi nasib berkata lain. Akhirnya saya pilih bisnis. Setelah punya uang, bisa beli barang antik dan lukisan favorit. Itu namanya Sai Weng, kehilangan kuda. Siapa tahu itu untung. Harus dekat dengan Pak Chu. Selanjutnya, saya pasti fokus ke barang antik. Akan kembangkan bidang ini. Tapi belum kenal orang di bidang ini. Jadi Chu Han Liang adalah peluang yang minimal akrab dengannya. Cuma untung tak ada ruginya. Dulu aku sering ke sana-sini. Jualan kecil-kecilan. Lalu nemu peluang bisnis, mulai usaha perhiasan. Kamu tahu merek Fei Xiang Jewelry? Aku mantan ketua dewan. Fei Xiang Jewelry. Itu toko perhiasan nasional. Pantas kamu kaya. Itu sudah masa lalu. Sekarang aku cuman orang biasa yang suka koleksi. Oke, orang kaya biasa. Johong cari aku sekarang. Mungkin karena aku nggak kerja, nggak apa-apa. Setelah resign aku makin kaya. Pak Chu, aku ada urusan pamit dulu. Nanti kalau ada waktu, aku main lagi belajar sama Anda. Oke, kamu sopan banget. Aku nggak tahanin kamu makan. Kalau ada barang bagus, tanya aja ke aku. Tenang aja Pak Kuen. Hey bro, balik lagi. Shen Muyang, kok kamu lagi? Sial banget. Mau apa? Kurang dipukul kemarin. Anak kecil ini di tempat umum. Kalau berani mukul aku, jangan salahkan aku balas. Anjing baik nggak halangi jalan pergi sana. Bocah, kalau kamu pecahin Gucci Yuan Qinghua ini, celana dalam pun digadaikan, tetap nggak bisa ganti rugi. Cangkir teh Yuan Qinghua tahun 80-an. Replika harganya cuma 300 yuan. Kenapa kaget ya? Shen Muyang, barang antik di tangan Tuan Chen itu Yuan Qinghua. Tahu Yuan Qinghua kan? Itu barang antik asli. Tuan Chen beli ini
seharga 18 juta. 18 juta kerja seumur hidup pun tak bakal mampu beli. Tuan Chen juga pakai sepatu bagus. Lagi Yuan Qinghua di tanganmu juga lumayan cocok buat hadiah ke orang tua. Lumayan kamu tahu diri. Hari ini aku lagi baik. Tak akan ribut sama kamu. Tapi tunggu saja. Tendangan kemarin akan kubalas berkali lipat. Ayo pergi. Udah bawa barang palsu keliling, IQ juga rendah. Cangkir ayam doucai era Chenghua asli kilang resmi dinasti Ming. Jujur soal cangkir teh ini, kerusakannya parah. Mungkin rusak, kurang tepat. Harusnya aus cukup berat, nilainya justru bisa diperbaiki. Sekarang memang tampak tak berharga. Tapi kalau sudah diperbaiki, nilainya pasti luar biasa. Bos, berapa harga botol tembakau ini? Kamu punya selera bagus. Botol tembakau ini dibuat saat zaman Qianlong. Katanya Kang Si pernah pakai. Kalau suka 8 juta saja. Zaman Qianlong, katanya Kang Si pernah pakai. Ini tulisannya nggak nyambung. Harus tahu Kang Si itu kakek Qianlong. Harusnya bilang barang ini dibuat di zaman Kang Si, baru dipakai Qianlong. Bos, jangan bohongi saya lagi. Kelihatan banget. Ini dari zaman Republik Tiongkok, tapi bentuknya memang bagus. Begini saja, tolong sebut harga. Saya benar-benar mau beli. Nggak nyangka kamu tahu juga. Kamu memang ahli. Kalau sudah tahu barangnya, tetap saja kamu tawar saja. Cocok saya jual. Belum ada pembeli hari ini. Bos, gimana kalau begini? 500.000 oke. Kalau setuju langsung transaksi. Lihat ekspresi anak ini. Pasti pemula. Dan dia mangsa empuk. Tak rugi kalau aku tipu dia. Kalau tidak, aku rugi sendiri. Bro, kamu bercanda ya? Meski ini tiruan era Republik, tetap barang antik. Mana bisa 500. Kalau kamu serius mau tambah 0 di belakang baru ambil. Bos, itu mustahil. Paling banyak 1.000. Lebih dari itu. Aku nggak bisa tambah lagi. Tidak bisa 5.000. Paling rendah 5.000. Kalau kurang aku rugi besar. Aduh, bos. 5.000 itu mahal banget. Kalau aku beli segitu rugi banget jadinya. Tapi aku memang suka barang ini. Aku juga nggak bisa tawar lagi. Gini aja, 5.000. Tolong kasih bonus sedikit. Ya, cangkir teh rusak ini saja. Cangkir rusak dan botol tembakau ini total 5.000. Saya setuju. Oke, sesuai kata kamu. 5.000 ya, 5.000. Hari ini saya juga mulai bisnis. Barangnya kamu bawa. Jangan sampai rusak ya. Sip. Sudah transfer ya? Oke. Aduh, kali ini benar-benar untung besar. Lebih baik cepat pulang. Jalan-jalan bawa barang berharga. Agak terlalu nekat juga. Sepertinya Ju Lingling sudah pulang. Harus buru-buru ganti rumahnya. Ju Lingling masih mau telepon buat pamer. Ju Lingling, kamu ada masalah ya? Tuan Seng, kamu marahin siapa? Saya Chu Qianshun. Oh, bukan. Maaf, Chu Qianshun. Saya nggak marahin kamu. Barusan ada telepon gangguan. Oh iya, kamu telepon. Ada apa? Dulu kamu bilang soal kerja, kirim lokasi ke aku. Aku mau ketemu kamu. Oke, aku kirim lokasi sekarang. Itu Miss Chu. Tadi aku nggak marahin kamu. Jangan salah paham. Sudah aku maafin. Itu telepon gangguan tadi mantan pacarmu kan? Yang kemarin makan bareng. Pisah itu bagus. Dia nggak cocok buat kamu. Kami sudah putus. Aku nggak mau urusan lagi sama dia. Oh ya, katanya kamu mau ketemu aku. Ada urusan apa? Kakek saya, dia suka barang antik. Kebetulan sebentar lagi ulang tahunnya, saya mau beli barang antik buat hadiah. Tapi saya kurang paham soal ini. Di sekitar saya nggak ada yang ahli bidang ini. Jadi saya kepikiran kamu. Begitu ya, lalu
Ada antik tertentu yang kamu mau atau tipe apa? Bisa kasih tahu saya dulu. Biar saya pikirkan. Soal itu saya nggak ada syarat khusus. Yang penting barang antik yang gampang dibawa lebih baik. Harganya 500 juta sampai 1 miliar cukup. Yang penting niatnya. Begitu Nona Cus, saya kasih 2 opsi. Pertama, kita bisa langsung ke toko barang antik, pilih barang. Jadi kedua, saya ajak kamu ke jalan barang antik, cari barang murah di sana. Kalau cari barang murah, aku nggak janji. Pasti dapat barang bagus. Sun Muyang, nggak perlu panggil aku Nona Cuk, panggil nama saja. Soal cari barang murah yang kamu bilang, aku lumayan tertarik. Gimana kalau kita coba dulu cari barang murah? Kalau nggak dapat barang bagus, baru kamu ajak aku ke toko barang antik. Tenang saja. Kalau berhasil dapat barang murah, aku bagi setengah buat kamu. Oke, kita berangkat sekarang. Aku ajak kamu keliling. Oke. Wah bro, datang lagi. Lihat-lihat dulu, diskon kayak dulu ya. Patung kayu dewa umur lukis warna asli dinasti Song harga sekitar 300.000. Patung ini cocok banget buat hadiah. Buat dikasih ke orang. Patung ini harus dapetin. Bos, berapa harga patung Dewa Rezeki ini? Bro, ini bukan patung Dewa Rezeki. Ini patung dewa panjang umur. Meski kelihatan usang, ini barang dari dinasti Song. Kalau suka tawar saja. Bos, jangan bercanda. Dari dinasti Song sampai sekarang sudah punah lebih 700 tahun. Jangan bilang ini kayu. Meski besi pun pasti sudah berkarat. Menurutku barang ini paling tua zaman Republik. 200.000. Saya beli. Bro, kamu bercanda ya? Kalaupun dari zaman Republik, tetap lebih dari 200. Kalau serius mau 5 juta. Bos, saya juga serius mau beli. Kalau tidak, saya tak akan bicara sejauh ini. Ini saja 2.000 saya beli. Gini aja saya nggak ambil untung 10.000. Harga teman nanti saya traktir makan. Gimana? Bos, harga ini terlalu tinggi. Saya nggak sanggup. Kini kita kompromi 3.000. Kalau oke, saya langsung beli. Nggak bisa tambah lagi. Akhirnya giliran saya tampil. Aduh, yang kayu rusak begini. Apa bagusnya? Saya lapar banget. Kamu punya uang buat kayu ini. Mending beliin saya tas saja. Boleh juga saya ajak kamu makan malam dulu. Habis makan, kita beli tas yang kamu suka kemarin. Gimana, oke? Oke, siap. Mas, sesuai kata kamu, hari ini belum ada pembeli. Saya jual ke kamu. Oke. Bos, uangnya sudah saya transfer. Tetap nggak sebagus tas itu. Cianshun tugas selesai. Patung ini bawa pulang. Jadikan hadiah ulang tahun kakekmu. Dia pasti senang banget. Yang yakin kakekku suka benda ini? Kamu yakin kakekku suka? Tenang aja. Kalau kakek Mona nggak suka, kamu balikin ke aku. Nanti aku janji. Aku pilih barang yang lebih bagus buatmu. Oke. Aku transfer uangnya sekarang. Cuma 3.000 aja kok. Biaya obat kemarin juga nggak kamu ambil. Kamu nggak terima uang itu. Anggap aja ini hadiah dari aku. Oke deh, yuk makan dulu. Iya, oke. Chen Shun, kenapa pagi-pagi ke sini? Kakek, kan ulang tahun kakek sebentar lagi. Jadi aku bawain hadiah ulang tahun. Coba lihat. Biar aku lihat. Lihat reaksi kakek barang ini. Mungkin memang berharga. Chen Shun. Ya. Kamu dapat ukiran kayu ini dari mana? Kakek, patung kayu ini aku dapat dari teman dengan harga miring. Menurut kakek ini benar-benar mahal ya. Memang mahal, meski kelihatannya ada rusak dan tua. Cukup dibersihkan sedikit, lalu diperbaiki. Nilainya bisa 300-500 juta. Kalau ketemu kolektor yang suka patung kayu, harganya bisa naik lagi. Kakek berapa katanya? 300-500 juta? Iya. Kakek, aku mau telepon dulu. Ini di mana? Jalan Batu Mentah. Kamu paham judi batu? Apa itu batu mentah? Apa itu judi batu? Judi batu maksudnya kamu beli satu batu mentah. Dalam batu itu ada giok. Kalau dapat giok, untung besar. Kalau nggak dapat rugi. Oh, jadi ini judi batu. Ya. Bagi orang lain, judi batu pakai hoki dan pengalaman buatku. Judi batu bisa pakai tembus pandang.
Ingat banyak, lihat sedikit bicara. Bos Chu, Anda datang. Selamat datang. Boski, terima kasih. Ada barang baru akhir-akhir ini. Bos Chu, pas banget Anda datang. Ini semua barang baru saya. Ini pasti batu mentah. Coba pakai tembus pandang. Jade tipe Nua kualitas biasa. Nilainya 30.000. Tapi sementara Rebel belum beli. Seperti yang saya bilang, saya kurang paham. Chu Qianshan juga sudah bilang. Banyak lihat sedikit bicara. Soal cari uang besok atau lusa bisa. Bos Chu, Anda memang jeli batu mentah ini. Cuma 2 juta peluang naik nilainya. Sampai 70%. Tidak bisa. Batu mentah ini cuma batu Qianshun, jangan ambil batu ini. Adik ini siapa? Dia supir saya. Supir sudahlah. Kekuatan supir saya muncul setelah kecelakaan. Kali ini saya bantu. Anggap saja balas budi. Qianshun, kamu jangan ambil batu ini. Pak Shen, ini urusan saya sendiri. Tak perlu repot Anda. Terima kasih. Maaf, saya terlalu banyak bicara. Terima kasih sudah bawa saya ke sini. Sampai jumpa. Bos Chu cari supir harus yang jeli. Supir tadi tidak tahu aturan. Bos, silakan buka batunya. Oke, ikut saya ke belakang. Bos, bagaimana sudah pilih batunya? Bos ambil yang ini saja, harga 88.000 ya. Wah, pilihan bagus. Batu ini juga menurut saya paling berpotensi di 88.000. Tak rugi beli ini. Bos sudah bayar. Oke. Bos, gimana buka batu ini? Oh, maksudmu pecah batu ya, bro? 100.000 buat pecah batu. Bagaimana, mau potong enggak? Oke, tolong ya bos. Saya nggak punya pengalaman, kurang paham. Sip, gampang kok. Rp2 juta. Ternyata nggak ada isinya. Kalau cuma 2 juta, saya nggak peduli. Itu cuma uang kecil. Padahal sebelumnya ada yang sudah ingatkan saya. Tapi saya nggak dengar. Aduh, sebelumnya Shen Muyang nggak ngerti judi batu. Kalau ngerti, nggak bakal terus tanya soal dasar. Selalu tanya hal dasar. Tapi kenapa dia ikut pecah batu? Bos, mata bagus ya. Untung besar nih, naik banyak. Mau pikirin proses di sini aja, biaya tangan saya pasti wajar. Saya pikir-pikir dulu. Gio, kamu mau dijual nggak? Nona Cus, lihat kamu barusan untung banyak ya. Lumayan, nggak usah bahas punya aku. Mau jual giok ini nggak? Jual kok, tentu dijual. Nggak dijual masa dimakan. Tapi Nona Cu mau tawar berapa? Kalau murah nggak aku jual. Soalnya aku nggak paham soal batu giok. Ini juga pertama kali aku menang taruhan. Jadi mau berapa? Asal harganya wajar, aku beli semua. Ya, giokku ini warnanya hijau asli. Memang ukurannya kecil. Tapi harganya tetap nggak murah. Gini aja, 28.000. Kalau mau langsung transfer, kalau nggak mau, aku jual ke orang lain. Menurut penilaian profesionalku, harga giok ini sekitar 12.300.000. Dia tawar 28.000. Itu wajar. Oke, aku ambil. Sudah lewat. Boleh tanya, kenapa pilih harga 28.000? Saya punya kebiasaan aneh, suka angka bulat. Baru saja batu ini saya beli 88 juta. Jadi baru saja tes kemampuan. Sudah dipastikan X-ray sangat berguna untuk judi batu. Selanjutnya harus cari untung besar. Bos, tolong potong yang ini juga. Oke, tapi batu besar ini 300. Saya harus jelaskan dulu. Apakah Shen Muyang paham judi batu? Kali ini akan terbukti batu sebesar ini mungkin 300 juta. Ini giok kuning, warna kuning muda. Giok kualitas tinggi. Di antara semua giok, termasuk jenis kelas atas, Shen Muyang memang master judi batu. Astaga, giok kuning. Ternyata giok kuning bro kecil. Giok kuningmu aku mau beli. Aku tawar 1 juta. 1 juta mau beli giok ini
Bro, jual ke aku. Aku tawar 1,5 juta. Asal kamu setuju, kita langsung bayar. Bro, aku tawar 1,8 juta. Sekarang terbukti kemampuan tembus padaku memang cocok buat judi batu ini. Artinya sekarang aku bisa pakai judi batu ini. Kumpulkan uang cepat, bisa dapat banyak uang, beli villa mobil mewah, nikahi wanita kaya. Aku tawar 2,28 juta. Oke, deal. Langsung setuju, mantap. Jarang ada Miss Chu sebaik ini. Sudah diputar. Sudah malam, aku juga harus pulang. Lanjut besok. Tunggu. Nona cuma masih ada urusan. Jangan panggil aku Nona Chu. Panggil aku Kenshun saja. Panggilan Nona Chu. Aku kurang terbiasa dengar. Nona Chu, menurutku panggilan itu enak didengar. Dan aku sendiri, soal panggilan orang jarang ganti sebutan. Ada urusan apa lagi? Aku sudah hampir yakin pria ini orangnya penendam. Sudah lama berlalu, masih saja ingat dendam. Kalau nanti kamu tidak sibuk, mau makan bareng, aku traktir. Sekalian minta maaf. Kamu pasti nggak nolak kan? Ayo pergi. Kebetulan aku juga lapar. Ayo. Muyang, mari kerjasama. Kerjasama, aku nggak minat jadi sopir. Muyang, kerja sama-sama aku, kamu untung besar. Soal pasar Jinling, cuma aku yang bisa beli giok hasilmu. Jangan buru-buru nolak. Dengar dulu analisaku. Aku tahu pikiranmu. Kamu mau bilang kamu punya kemampuan itu. Tentu aku nggak menyangkal. Setelah aku amati sore ini, kamu memang punya skill. Maksudmu apa? Pernah kamu pikirkan pasar Jinling nggak besar? Kalau kamu tiap hari main batu dan selalu menang, orang lain bakal gimana? Nanti kamu bahkan nggak aman. Apalagi cari duit. Memang itu masalah. Jadi solusi kamu apa? Kalau kamu sering spekulasi naik, orang pasti curiga sama kamu. Makanya kerja sama-sama aku, itu pilihan terbaik. Kerjasama itu timbal balik. Aku juga harus dapat untung. Nona Cus, kerja sama-sama kamu sih bisa. Tapi jelasin dulu, kerjasamanya gimana? Kita bisa coba kerjasama. Tapi aku mau jujur dulu, aku orangnya jujur. Jangan bohongin aku. Oke, aku jelasin dulu. Ada 3 opsi dari aku. Opsi pertama, aku modalin rugi aku tanggung. Kamu yang beli. Kalau untung, aku akan setelah potong modal kasih kamu 20% laba bersih. Nggak bisa. Kalau ada kemampuan khusus, pasti aku selalu untung 20% terlalu kecil. Opsi kedua, kita patungan modal. Nanti untung rugi. Kita bagi kata. Ini opsi ketiga, kamu modal sendiri, rugi ya tanggung sendiri. Aku cuma bantu jual. Tapi harga beli kembali. Cuma 80% harga pasar, ada 3 opsi. Kamu bebas pilih. Kita bisa kerjasama, aku pilih opsi ketiga. Tapi aku punya 3 syarat. Kalau kamu setuju 3 syarat ini, aku kasih diskon 1% lagi. Diskon ini khusus buat kamu pribadi, paham? Oke. Apa syaratmu? Syarat pertama, kesepakatan kita. Jangan ada yang tahu. Kalau bocor, kesepakatan batal kapan saja. Tentu nggak masalah. Syarat kedua, aku butuh tempat tenang buat pecah batu. Sebaiknya bisa ditempati. Oke. Cari tempat tinggal gampang. Syarat ketiga, jangan tentukan kapan aku main batu. Kita tetap hubungan kontrak. Bisa putus kapan saja. Kalau kamu setuju semua, aku setuju. Jual ke kamu harga 80% pasar. Selain itu, aku kasih 1% lagi buat kamu. Deal semoga lancar. Pak Chu, jangan-jangan kamu... Pak Chu, jangan bilang... Tebakanmu benar. Ini villa saya. Nanti saya ajak masuk. Sekalian saya kasih info tinggal di villa ini. Ada aturan yang wajib diikuti. Di dalam dan luar pakai kunci sandi. Plus sensor sidik jari. Ayo jalan. Itu kamar tamu lantai 1 buat kamu. Ada balkon di atas. Kamu bisa pecah batu di sana. Kamu juga boleh pakai toilet lantai 1. Ingat, selain 3 tempat tadi dan ruang tamu, tempat lain dilarang masuk. Oke. Lagi di rumah jangan keliling pakai celana pendek. Juga jangan buka baju. Dilarang naik ke lantai 2. Kalau aturan tadi kamu bisa terima,
silakan bereskan kamar kamu. Kalau nggak bisa, aku bisa antar kamu pulang sekarang. Semua syarat aku terima. Mau tanya, boleh pakai dapur nggak? Kamu bisa masak ya? Kamu bisa masak. Bisa masak nih. Perlu heran segitunya. Hmm, Itu beresin kamar nanti aja. Kita ke supermarket dulu. Belikan kamu handuk sandal DSB. Sekalian beli sayur. Aku yakin soal beli sandal handuk itu cuma alasan. Kayaknya beli bahan masak. Biar aku masak di rumah itu maksudnya. Enak ya. Enak banget. Ini juga enak. Kalau enak makan lagi masakan aku. Hampir kayak di rumah makan desa. Walau nggak mewah. Tapi rasanya oke. Udah cukup. Nggak bisa makan lagi. Kalau makan terus bisa gemuk. Muyang, aku mau bahas sesuatu sama kamu. Stop. Aku nggak bisa masak buat kamu tiap hari. Aku juga sibuk. Sesekali masak masih oke. Muyang, dengar dulu. Aku yang beli bahan makanan. Termasuk semua biaya. Kamu cuma masak makan siang dan makan malam. Coba pikir kamu tinggal di sini. Air listrik gratis. Nggak bayar sewa. Masa kamu rugi? Kayaknya dia bener juga. Aku makan dan tinggal gratis. Bahkan nggak beli bahan makanan. Aku juga harus makan. Jadi sambil masak tinggal tambah dikit aja. Oke, mulai besok. Tadi malam, akhirnya cangkirnya udah diperbaiki. Hari ini cari kesempatan buat jual. Muyang, ini sarapan buatanmu? Cuman kita berdua di rumah. Ada bubur di meja, ada lauk juga. Pertanyaanmu itu agak bodoh ya. Ayo makan nanti buburnya dingin. Muyang, pagi ini aku ada rapat. Sudah aku bilang kemarin, sudah aku kasih tahu. Jadi siang ini kita kumpul di sini. Nanti tanda tangan kontrak. Oh iya, ada SUV di garasi. Ini kuncinya bisa kamu pakai bebas. Lagi di password gerbang villa. Sudahlah. Nanti aku set sidik jari aja. Biar gampang. Oke, Oh iya, Muyang. Bisa nggak ceritain ke aku? Soal kamu dan mantanmu. Aku udah tahu kok. Nggak usah malu. sebenarnya nggak banyak yang bisa diceritain. Aku kenal dia 3 tahun. Hampir 3 tahun bareng. Sebenarnya dia pergi, bukan salah dia. Karena salahku sendiri kurang mampu. Tak bisa beri hidup yang dia mau. 3 tahun ini kita sering putus nyambung. Kali ini bener-bener putus total. Cuman bisa bilang jodoh habis, kalian ternyata jadian. Sudah 3 tahun. Muyang tak kelihatan. Ternyata kamu berpengalaman. Kenapa tatap aku begitu? Ngapain? Kenapa tatap aku begitu? Ngapain? Muyang, kamu hebat. Wanita itu dia yang tak pantas buatmu. Gimana bilangnya? Jangan takut dia punya yang baru. Itu bukan cinta baru. Cuma pengganti saja. Sudah aku berhenti bicara hari ini. Ingat atur waktu. Kita bareng ke Jalan Batu Asli. Ke Jalan Batu Asli, tujuan pertama. Pasti toko batu kisang. Aku pasti balas dendam. Oke, pas pagi aku ada urusan. Setelah makan siang di Jalan Batu Asli, kita ketemu di sana. Oke. Pak Chu, Anda datang. Muyang serahkan padamu. Dia mau beli. Saya kenalkan lagi. Ini ahli pembelian saya, teman saya. Oke. Tunggu dia belanja dulu. Saya siapkan teh untuk Anda. Lihat sekilas saja. Langsung pilih. Kamu pikir bisa tembus pandang. Tapi semakin banyak orang begini makin bagus. Beli saja.
toko ini bukan cuma 5 batu, ini batu giok yang bisa untung. Cuma 5 ini paling worth it. Paling untung saatnya bayar. Kamu taruh dulu di mobil, aku bayar. Oke, Kamu lagi bocah. Shenmu yang belajar judi batu sama orang. Punya uang nggak? Suruh beli tas aja pelit banget. Malah kesini malu-maluin. bukan urusanmu anjing. Baik nggak halangin jalan cepat, minggir. Jinsho, lihat dia ganggu aku. Kamu senmuyangkan batu di sini. Bukan buat kamu sentuh. Satu batu aja. Setara gaji kamu bertahun-tahun aja. Jadi cepat pergi. Chen Gaosheng, ngapain kamu di sini? Xianshun, aku cek harga pasar anak ini. Mau cari masalah. Malah mau taruhan sama aku. Kamu bilang Shenmu yang mau taruhan batu sama kamu? Iya, dia mau taruhan batu sama aku. Jadi, Yang kayak gitu ya. Tak nyangka Chu Chen-shun pintar juga. Bos Chu ya. Aku ketemu Pak Chen, bisa dibilang takdir. Jadi aku cuma iseng bilang, berani nggak taruhan batu sama aku. Tapi kalau nggak berani, takut itu wajar. maksudnya nggak berani taruhan sama kamu. Maksudnya takut itu wajar. Aku Chen Gaosheng. Tak mungkin takut sama orang miskin Shen Muyang. Siapa bilang aku takut taruhan sama kamu? Hari ini aku terima tantanganmu. Bilang gimana taruhannya. Buat garis dulu. Biar nanti kalah. Nggak bisa ngelak. Yakin? Tentu yakin kamu aja bilang gimana taruhannya. Lihat kamu. Kayaknya duitnya nggak banyak. Gini aja. Kalau kalah, kamu sujud di sini 3 kali bunyi kepala. Lalu panggil aku 3 kali kakek. Kalau mah nggak berani, sekarang pergi aja. Taruhan belum dimulai. Kamu ngaku kalah. Nggak ada yang bakal ngomongin kamu. Chen Gaosheng, kalau aku kalah, aku sujud 3 kali. Dipanggil kamu 3 kali kakek, itu nggak masalah. Tapi kalau kamu kalah, masa mau gratisan aja? Pergi gitu aja. Shen Muyang. Kalau kamu beneran hoki menang, aku kasih Juling-ling balik ke kamu. Chen Gaosheng, barang kayak gitu. Cuma kamu yang mau pakai kaki saya Shenmu yang tak sebesar itu. Sepatu besar ini tak muat. Begini saja, kalau mau taruhannya 10 juta. Ditambah 3 syarat tadi. Gimana? Berani? Shen Muyang. Aku terima taruhanmu. Tapi aku ragu, kamu tak punya 10 juta. Jadi taruhan batal. Shenmu yang 10 juta ini, aku jamin untuk dia. Kalau dia kalah, aku yang bayar. Tapi aku tak sarankan taruhan sebesar ini. Kita semua kenal. Siapapun kalah tak enak. Dan kalau ini sampai ke telinga ketua, maka Sudah jangan lanjut. Aku terima taruhannya. Anak muda, hari ini aku akan buat kamu berlutut panggil kakek. Bilang gimana taruhannya. Sebenarnya mudah. Di lapa ini, kita pilih satu batu masing-masing. Lalu dibelah. Kita lihat siapa pilih giok paling worth it. Yang paling tinggi nilainya. Itu pemenangnya. Tapi aku belum yakin soal sifatmu. Jadi sebelum taruhan, kita harus tanda tangan perjanjian. Kalau enggak, aku kurang percaya. Oke. Cuma tanda tangan kontrak kan, tanda tangan saja. Aku bakal bikin kamu kalah sampai celana pun hilang. Siap-siap sujud hormat ke aku. Si Shenmu yang ini beli 5 batu sekaligus uangnya dari mana? Jangan-jangan dia miliarder tersembunyi. Tapi kayaknya enggak juga. Kampung halamannya Shenmu yang. Aku pernah ke sana 2 kali. Ibunya petani sederhana. Ayahnya cuma tukang masak. Jangan-jangan dia juga disponsori orang. batu mentah ini dari luar memang kelihatan cakep, memang cantik banget. Sampai aku lihat pun pengen beli rasanya. Kamu duluan atau aku? Aku duluan. Tolong buka, Pak. Oke. Yang kamu yakin? Tenang saja. Kalau kalah, harga diriku hilang. Tapi kamu tak boleh rugi 10 juta. Giok ini walau besar,
cuma jenis note termurah di antara giok. Pak Chen ini cuma permukaan. Lebih baik keluarkan sisanya. Kalau ukurannya cukup besar, masih ada nilainya. Namanya judi batu. Intinya bukan soal harga. Tak ada untung rugi. Asal giok yang kamu dapat lebih mahal dari punya adik ini. Kamu menang. Itu sudah menang. Nanti bantu keluarkan semua. Kalau aku menang, kamu dapat 100.000. Oke, siap. Giliranmu nak. Ngapain buru-buru? Tunggu mau bayar dulu. Pak Guru, potong sesuai garis saya. Oke. Menang kalah belum pasti. Bisa saja kamu bahkan tak bisa buka sedikit pun. Violet. Ternyata Violet. Astaga. Benar-benar Violet. Violetnya cantik, bro kecil. Violetmu ini mau jual? Saya tawar 2 juta. Risiko sisanya saya tanggung. Maaf, Violet ini belum mau jual. Chen Gaosheng, sepertinya taruhan ini kamu yang kalah. Santai saja. Buka dulu baru bicara. Kalau ternyata batu biasa, nanti jangan bikin malu. Pak Chu, tolong satu hal. Nanti saat guru buka batu, awasi dia buat saya. Saya kurang percaya dia. Kalau mereka kabur, kamu yang ganti rugi. Chen Gaosheng, siap terima kalah giok violet saya. Kualitas dan mutu jauh lebih baik dari punyamu. Beberapa tingkat di atas, jangan bilang nggak terima kalah giok violet saya. Nilainya 10 juta. Shenmu yang kamu gila uang ya? 10 juta. Kenapa nggak rampok bank saja? Saya orang jujur. Mana mungkin rampok bank. Lagi pula rampok bank nggak secepat ini. Semua perjanjian taruhan saya dan Chen Gaosheng sudah ada di sini. Mungkin kalian belum tahu Chen Gaosheng ini. Biar saya kenalkan. Terkenal banget. Direktur Flying Jewelry Chen Tiexong, ayahnya Chen Gaosheng. Tentu saja. Saya pribadi sangat percaya karakter Pak Chen. Iya, cuma 10 juta saja. Bagi Pak Chen, tak seberapa. Saya percaya karakter Pak Chen. Shenmu yang ini melanggar hukum. Jangan coba pakai kertas itu. Hitung di sini. Aku akan telepon sekarang lapor kamu fitnah. Pergi. Pak Chen, ternyata saya tak salah pilih orang yang menepati janji. Begini saja masih pagi. Bagaimana kalau taruhan lagi? Kali ini kamu tentukan caranya gimana? Anak muda, tunggu saja. 10 juta ini tak mudah kamu ambil. Suatu saat aku akan buat kamu balikin 2 kali lipat. Barusan aku jamin 10 juta buatmu. Sekarang kamu dapat 10 juta batu violet ini. Harusnya buat aku. Oke, batu violet ini aku kasih ke kamu. Anggap saja balas budi. Yang kamu serius banget. Aku cuma bercanda kok. Kamu cukup bantu masak. 3 kali sehari itu saja. Soal ini aku akan bayar sesuai harga pasar. Nanti aku hitungkan. Muyang, aku mau bicara. Ada apa? Muyang, ayo kita baikan. Aku sadar kamu cinta sejatiku. Aku sama Chen Gaosheng itu karena terpaksa. Culing Ling, kita berdua sudah benar-benar selesai. Mau kamu terpaksa atau apa? Sekarang tak ada urusan sama aku. Tak ada hubungan lagi. Ke depan aku harap jangan ganggu aku. Tentu saja aku juga takkan ganggu kamu. Muyang, aku tahu kamu cintaku. Maafkan aku sekali ini. Boleh ya? Aku janji nanti. Muyang cepat sini. Aku haus. Tolong belikan air. Culing Ling, kita benar-benar sudah selesai. Jangan ganggu aku lagi. Kalau tidak, aku takkan ingat masa lalu.
Shen Muyang, tunggu saja. Ini belum selesai sama kamu. Muyang capek ya, minum air dulu. Benar kah haus? Muyang hati-hati panas, minum pelan. Oh iya, Pacu. Mau tanya sesuatu. Jade merah dan hijau, mana lebih mahal? Maksudku, kalau volumenya sama. Muyang kok pertanyaannya kedengarannya awam banget. Maksudku, kalau volumenya sama. Muyang kok pertanyaannya kedengarannya awam banget. Harusnya kamu jago pecah batu. Masa nggak tahu? Soal sederhana gini. Kata orang jade hijau paling mahal. Hijau terbaik itu imperial. Jadi kita bisa tahu jade hijau sangat berharga. Tapi nggak selalu mutlak. Sebenarnya jade merah dan hijau. Semua jenis ini sangat berharga. Tapi biasanya jade merah lebih mahal daripada jade hijau. Namun ada kasus khusus. Tergantung seberapa hijau jadenya, seberapa intens hijaunya. Ada campuran warna atau tidak. Kenapa warna lain lebih mahal dari hijau? Aku kasih contoh sederhana. Ambil jade hijau yang umum. Sebenarnya jenisnya lumayan banyak. Ada hijau muda, hijau tua, hijau minyak, hijau apel, hijau lumut, hijau imperial, dan lain-lain. Jenisnya ada puluhan. Dari banyak hijau itu ada yang murah, ada juga yang mahal. Kita lihat warna dan kelangkaannya. Oh, aku paham. Yang kamu tanya aku ini, apa jade ini memang yang memang jade merah. Jangan minum lagi. Potong dulu baru bicara. Ayo. Yang kamu hebat banget. Biar aku lihat. Sekarang kelihatan Shen yang memang jago. Jadi orang sehebat ini, kalau direkrut orang lain bagaimana? Tidak bisa. Aku harus cegah itu. Harus dicegah. Cuma bikin masalah seharian tidak kerja benar, cuman bikin malu aku. Kamu sudah dewasa. Kenapa tidak mikir sedikit? Siapa kamu? Siapa dia? Pak, aku cuma emosi. Menang dari dia lalu apa? Berlutut di lantai. Panggil kamu kakek 3 kali, terus puas hati sendiri. Sangat bodoh. Kenapa aku punya anak seperti kamu? Sekarang sudah jelas uang kalah, malu juga. Kalau ini tersebar, wajah tua saya ditaruh di mana? Katakan apa rencana kamu soal ini? Dan si Julingling itu segera putuskan 2 hari lagi ulang tahun Chu Hanliang. Jangan bikin masalah lagi, terutama soal wanita. Kalau kamu masih nakal, saya habisi kamu. Pak, Julingling itu cuma main-main saja. Lagi pula, mana saya tahu bisa ketemu pas sama Chu Gansun. Tapi tenang, malam ini saya bereskan semua. Mulai besok, kamu takkan dengar apapun soal wanita itu. Soal hari ini, saya masih kesal. Saya mau balas. Begini saja. Besok saya suruh Pak Huang ikut kamu. Bantu kamu balikin harga diri. Tapi ingat, jangan kelihatan bodoh. Cari cara dulu kuras Wang Shen Muyang. Lalu permalukan dia. Kalau begitu, Chu Qianshun akan otomatis jaga jarak. Oke, terima kasih ayah. Jadi, tujuan kita tercapai. Nanti jangan bikin masalah lagi. Setelah urusan ini selesai, kerja baik-baik di perusahaan. Walau aku direktur. Tapi banyak yang ngawasi aku. Kalau kamu keterlaluan, aku juga susah jelaskan. Ingat, jangan cari masalah lagi. Shen Muyang, tunggu saja. Besok aku urus kamu. Pergi. Tugas selesai Chu. Selain yang awal dibuka violet dan merah. Sisanya semua giok hijau bagus. Yang saya kira-kira hitung semua giok ini nilainya sekitar 16 juta.
Tapi itu harga versi saya, bukan patokan. Karena giok sebanyak ini, saya pasti cari perusahaan ahli profesional untuk cek. Kalau lancar, besok pagi, harga pasti sudah tahu gimana. Saya kasih uang muka dulu. Ya, saya mandi dulu. Cowok mandi secepat itu? Sudah bersih belum? Tenang, sudah bersih. Mau cium nggak? Ih, Cici. Julingling, ada 200.000 di kartu ini. Hubungan kita sampai di sini. Jangan ganggu aku lagi. Kalau tidak, kamu rugi sendiri. Tapi kalau aku perlu, aku bakal cari kamu. Sekali kamu puaskan aku kasih 100.000. Kamu nggak rugi sama sekali. Sheng Gao Sheng, dulu kamu janji mau nikahi aku. Aku baru putus sama Shen Muyang. Sekarang setelah puas mainin aku, mau langsung buang aku. Nggak keterlaluan tuh. Julingling, dasar wanita jalang. Jangan menolak baik-baik, nanti kena yang buruk. Mau aku habisi kamu. Betul. Sheng Gao Sheng, kamu bilang aku jalang. Kalau berani bunuh aku, nyawaku juga murah, nggak berharga. Tapi kamu beda cena. Asetmu miliaran. Dan kamu datang ke sini sama aku. Kalau kamu bunuh aku, kamu pikir bakal aman? Begitu kamu keluar, aku langsung lapor polisi. Bilang kamu perkosa aku, nggak percaya. Coba aja. Aku tambah 300 juta kalau masih kurang. Kita lihat saja. Cuman ngomong gini, dapat 300 juta. Cepat banget dapat duit. Jauh lebih mudah daripada buka kaki. Jauh lebih gampang. Oke, permintaan ini aku bisa setuju. Tapi kamu nggak mau lawan Shen Muyang? Aku sama dia sudah 3 tahun pacaran. Nggak ada yang lebih tahu dia dari aku. Gimana kalau kita kerja sama, kamu kasih imbalan, aku kasih info. Gimana menurutmu? Kamu kerja sama-sama aku. Kamu layak? Muyang, rencana kamu apa selanjutnya? Aku mau beli rumah dulu. Sekarang aku lumayan punya uang. Masa nggak punya rumah? Kayaknya kurang pas. Setelah beli rumah, beli mobil, aku juga mau cari info batu giok mentah. Soalnya pengetahuanku soal itu kurang banget. Harus belajar lagi. Soal info giok, aku bisa kasih kamu kok. Soal yang lain belum kepikiran. Intinya sih cari duit dulu. Muyang, menurutku beli rumah atau mobil jangan buru-buru. Coba pikir tempatku luas. Kita juga partner sekarang. Lagi pula aku orangnya kalau makan lumayan pilih-pilih. Maksudmu apa? Dengar ya, beli rumah itu urusan besar. Nggak kayak beli baju. Suka nego harga, langsung beli. Ada banyak hal yang perlu dipelajari. Ambil contoh villaku, dari pilih sampai beli. Butuh hampir setengah tahun. Tambah renovasi. Hampir setahun baru bisa tinggal. Beli rumah ribet banget. Iya, kamu kira gampang. Jadi menurutku, kamu jangan buang tenaga buat hal kayak gini. Setidaknya untuk sekarang, jangan buang waktu di sini. Yang paling penting sekarang adalah cari uang. Kita harus dapat uang. Dengan uang, semua bisa didapat. Soal mobilku, pakai saja dulu. Aku punya lebih dari satu. Oke, nanti saja kita bahas lagi. Muyang, ikuti saranku. Sekarang tinggal di sini dengan tenang, fokus cari uang. Ngomong-ngomong, hari ini 27 April, 3 hari lagi ulang tahun kakekku. Kalau kamu sempat ikut aku ke sana, Oke, perlu bawa kado nggak? nggak perlu kadoku, sudah aku kirim. Nanti aku beli sesuatu lagi, bawa ke sana. Oh ya, besok mau istirahat atau lanjut beli batu mentah? Besok mau istirahat. Pagi ada urusan sore nanti. Ya aku tetap mau lihat mobil bekas. Oke. Akhirnya ada waktu buat jual cangkir ayam Chenghua itu. Kalau begitu, 30 juta lebih pasti dapat cepat makan. Makanan udah dingin. Oke.
Kenapa nggak naik ke atas buat istirahat? Muyang bisa tidur sekarang? Ya jelas nggak. Habis makan siapa bisa langsung tidur? Muyang, entah kenapa hari ini aku agak insomnia. Bisa cerita tentang kamu sama Julingling? Oh iya, jangan salah paham. Aku cuma susah tidur. Pengen tahu aja. Kalau nggak nyaman cerita, nggak usah cerita. Oh, kalau gitu aku nggak cerita. Ah, haha. Tapi aku udah nanya. Kalau kamu nggak jawab, nggak sopan dong. Baiklah, kalau kamu mau tahu bisa juga diceritakan. Oke, Muyang, ayo kita minum sambil ngobrol. Muyang, sekarang bisa cerita tentang kisahmu. Aku kenal Zhu Lingling sebenarnya karena kebetulan waktu itu kami berdua. Kebetulan sama-sama cari tempat sewa. Kebetulan lagi kami tinggal di satu apartemen tipe yang satu rumah besar diubah jadi 7-8 kamar kecil. Aku dan Zhu Lingling tinggal di situ. Jujur saja, aku putus sama Zhu Lingling. Lebih tepatnya, Zhu Lingling selingkuh. Ada hubungannya sama aku. Kalau saja aku lebih hebat lagi. Kalau aku bisa dapat lebih banyak uang. Kalau ibuku nggak sakit, mungkin kami nggak akan putus. Muyang, ada satu hal. Aku selalu bingung. Kamu jelas punya kemampuan. Kenapa nggak pakai dari dulu? Bisa nggak kamu kasih tahu aku alasannya? Itu rahasia. Oke, tidur aja. Pelit. Muyang, pagi ini kamu ada rencana apa? Pagi aku ada urusan lain perlu diselesaikan. Setelah selesai, mau cek mobil kecil. Buat angkut batu mentah, mobil kecil lebih praktis. Muyang, gimana kalau begini? Kamu urus dulu urusanmu. Aku ke kantor selesaikan kerja. Setelah kamu selesai, datang ke kantor cari aku. Sekalian bayar tagihan kemarin. Setelah itu, kita lihat mobil bareng. Kalau sudah beli, kamu satu, aku satu, bawa pulang. Ide bagus, lalu Ya kan? Kalau masih ada waktu, bisa lakukan hal lain. aku belum pernah beli mobil urusan dokumen belum paham. Lagi pula ada tagihan lebih dari 10 juta. Itu harus diutamakan. Oke, deal. Ya, Saatnya jual cangkir. Sudah waktunya. Muyang, Ya, Muyang. Dari mana kamu dapat barang ini? Jangan-jangan kamu nemu lagi. Kamu nih, hoki kamu luar biasa. Bisa nemu barang kayak gini. Harta dari zaman Cheng Hua, bikin aku iri banget. Tapi cangkir teh kamu ini, aku susah kasih harga. Kondisinya terlalu sempurna. Harganya juga nggak masuk akal. Terlalu mahal. Kamu tentuin aja harganya. sebenarnya harga barang ini gampang ditentukan. Kita bisa nilai dari beberapa aspek harga barang ini. Misal dari lelang sebelumnya. Itu harga lelang dulu 5 juta. Gimana menurut Anda? Umur saya juga udah nggak muda. Saya memang suka barang ini. Gimana kalau kamu kasih diskon dikit? Gini aja, saya traktir kamu makan, kamu kasih diskon 20%. Kalau kamu setuju, saya langsung transfer sekarang. Oke, nggak masalah. Kalau Pacu sudah bilang berarti aman. Saya bilang Muyang. Kamu benar-benar berpikiran luas. Sudah. Uang sudah masuk ke rekening, 4 juta yuan. Muyang, kemampuanmu menilai barang sangat tinggi. Di sini ada satu barang lagi. Tolong nilai untuk saya. Pacu, jangan bercanda sama saya. Kalau Anda saja tak bisa menilai, bagaimana saya bisa? TKP barang ini bisa dinilai atau tidak? Itu tak penting. Yang penting coba saja peruntungan. Saya sudah pelajari lama, tapi belum dapat petunjuk. Coba kamu lihat. Astaga, bahkan mata tembus pandangku tak bisa baca barang ini. Pasti ini barang langka. Mungkin kemampuan mataku kurang. Pacu barang ini. Sementara saya juga belum tahu
Bagaimana kalau begini? Kalau Anda percaya, biar saya bawa pulang untuk diteliti. Kalau tetap belum bisa, nanti saya kembalikan. Oke, sudah bawa saja pulang. Pokoknya aku sudah teliti lama, tetap nggak nemu jawabannya. Kayaknya bukan barang mahal. Kalau kamu suka langsung ambil aja. Biar aku nggak pusing liatnya. Oke, aku pulang buat teliti lagi. Oke, aku nggak ajak makan ya. Hari ini nenek nggak di rumah. Aku juga malas masak. Pak Cu, saya pamit dulu. Baik, baik. Halo, Pak Cu, saya sudah di bawah kantor Anda. Tolong jemput saya. Oke, asisten saya sudah turun. Oh, baik ya. Pasien kan? Ya, Saya sekretaris Pak Cu, juga asisten Liu Mengkip. Pak Cu suruh saya jemput Anda. Ikut saya saja. baik ya. Terima kasih ya. Silakan lihat, ini kontraknya. Tadi saya urus ini. Kalau Anda setuju, saya akan proses pembayaran. Hasil penilaian 17,5 juta. Cukup masuk akal. Tapi jika dihitung dengan diskon 15%, kurang dari 15 juta. Jadi seharusnya 14.785.000. Kalau kamu sudah tanda tangan, saya akan urus transfernya. Oh iya, kamu belum bilang hari ini. Pagi kamu kemana? Ah, Silakan masuk. Kenapa kamu di sini? Siapa suruh kamu datang ke kantor saya? Wakil Direktur Chan, maksudmu apa? Kenapa ribut di kantor saya berteriak di sini? Xian Shun. Kenapa dia boleh ke perusahaan kita? Saya tidak terima. Chen Gaosheng, jaga ucapanmu. Ini kantor saya. Dan saya GM perusahaan ini. Ada aturan mana di perusahaan tamu GM ke kantor harus izin wakil GM? Bahkan ketua pun tak punya hak itu. Orang lain boleh. Tapi dia tidak bisa. Chen Gaosheng, kamu siapa sih? Sekarang juga keluar dari kantor saya. Mulai hari ini, saya tak mau kamu ke sini lagi. Dan saya akan laporkan ini ke atasan. Saya mau perusahaan beri penjelasan. Kita lihat kamu bisa sombong sampai kapan. saya nggak bikin repot kamu kan? Enggak kok, jangan lupa. Sekarang kamu investor utama perusahaan. Pak, Jangan panggil saya Pak. Saya nggak punya anak kayak kamu. Kemarin saya sudah jelas bilang, harus tenang kalau ada masalah. Jangan ribut sama orang biasa. Tapi kamu anggap omongan saya nggak penting. Chen Muyang, sudah keterlaluan banget. Chu Chen-shun itu GM pilihan semua direktur. Biasanya saya aja nggak berani bicara begitu ke dia. Tapi kamu datang ke kantornya bikin ribut besar. Padahal kamu salah. Kamu benar-benar keterlaluan Shen Muyang itu. Tamu undangan Chu Chen-shun. Tujuan mereka tak penting. Itu fakta. Asal Chu Chen-shun tak undang pembunuh. Tak ada hubungannya denganmu. Logikamu. Nanti orang cari aku. Harus minta izinmu juga. Pak, saya salah. Sekarang segera ke kantor Chu Chen-shun. Minta maaf. Semoga masalah ini tak membesar. Pak, saya tak mau. Mati pun tak mau. Kalau saya pergi, saya tak bisa bertahan di perusahaan. Lagi pula, Anda ketua, masalah selesai atau tidak. Tinggal kata-kata Anda. Kenapa harus saya yang minta maaf? Baik, begini saja. Hal yang dibahas kemarin. Segera laksanakan Shen Muyang ini mungkin cukup rumit. Jadi segera atur bikin taruhan dengannya. Oke. Kalau Huang Lao turun tangan, pasti aman. Aku cari Shen Muyang sekarang. Bikin aku marah si Chen Tieshong ini. Kalau masalah ini nggak beres, aku bakal bilang ke kakek. Nanti gabung semua direktur usir Chen Gaosheng dari Fashion Group. Aduh, Bos Chung ngapain marah sama orang bodoh gitu? Dengar ya, orang paling gampang dihadapi ya orang kayak gitu. Ada pepatah bagus, anjing yang suka gigit, nggak suka ribut. Sudahlah, benar juga kata kamu. Muyang, bisa nggak jangan panggil aku Bos Chu lagi? Aku sudah minta maaf ke kamu. Nggak mau. Aku ingat waktu itu, kamu juga bilang gitu, belum sehari langsung berubah pikiran kan. Jadi aku tetap panggil Bos Chu, nanti siang panggil
malam panggil. Oke. Itu ini sudah malam, saatnya pulang makan. Oke. Bukankah ini wakil direktur Chen? Aku dengar Pak Chen ngamuk di kantor. Bukan gara-gara kamu kan? Anak muda, aku datang balas dendam. Kemarin kamu hoki menang 10 juta dariku. Kali ini aku mau menang balik plus bunga. Tak tertarik. Pergi. Kenapa? Takut ya? Iya, bener. Memang aku takut menang 10 juta susah. Kalau hari ini kalah gimana? Jadi aku stop judi. Anak muda, kamu laki-laki bukan berani, ayo taruhan lagi. Kalau takut, langsung berlutut, panggil aku kakek 3 kali, aku langsung pergi. Berani enggaknya ibumu lebih tahu dari aku. Tapi kalau mau taruhan, bisa bawa uang berapa di kantongmu? Shen Muyang, di kartu ini ada 20 juta. Kamu cukup kalahkan aku, uang ini jadi milikmu. 20 juta. Cuma 20 juta, Pak Cu. Bukankah kamu bilang keluarga Chen sangat kaya? Kenapa putra keluarga Chen, wakil GM Group Fakes yang hanya punya uang segini? Cuma 20 juta, miskin sekali. Masih berani taruhan. Anak muda, jangan bicara sinis. Mau jebak aku mimpi kali. Begini, mau taruhan berapa? Aku terima saja. Tapi aku perjelas. Jangan pinjam uang dari wanita. Juga jangan minta seseorang. Jadi penjaminmu. Kalau pria taruhan adil denganku. Siap, tidak masalah. Ada 30 juta di kartu saya. Persisnya berapa? Saya juga kurang ingat. Gini aja, kita buang sisanya. Taruhan cuma 30 juta. Kalau kamu bisa keluarkan 30 juta, kita mulai taruhan. Kalau nggak bisa, pergi aja. Jangan ganggu di sini. Mama saya larang main sama orang miskin. Kamu, Apa maksudmu? Ada uang keluarkan. Nggak ada, pergi. Jangan halangi rezeki saya. hei, kamu bilang ada 30 juta di kartu. Langsung percaya. Bukti apa kamu punya? Bisa buktikan 30 juta? Chen Gaosheng, kamu tanya saya ada 30 juta. Bos Chu bisa buktiin. Gini aja. Saya transfer 30 juta ke Bos Chu depan kamu. Lalu kamu juga transfer 30 juta ke Bos Chu. Siapa menang? Ambil uangnya. Setuju? Gimana menurutmu? Taruhan ini adil kok. Ikuti saranmu saja, Pak Cu, soal uang. Saya jamin. Bagaimana menurutmu? Pak Wang, kok kamu di sini? Ya Pak Cu, saya cuma iseng main-main saja. Saya jamin kamu percaya kan? Pak Wang itu master batu akik pilihan kakek. Ini missionmu yang dalam bahaya, tidak bisa, harus cari cara menolak. Ini Pak Huang, benar? Nama saya Shen Muyang. Saya mau tanya, kamu yang bertaruh untuk dia. Begitu ya? Bukan maksud saya begitu, jangan marah. Saya bukan menyerang pribadi. Saya kurang kenal Anda. Saya harus lihat usaha Anda. Tentu saja saya cuma antisipasi, bukan curiga orang baik. Utamanya, saya kurang percaya beberapa orang. Shen, maksudmu apa? Taruhan ini harus adil dan jujur. Ada 30 juta di kartu saya. Saya bisa buktikan. Kalau perlu saya buka aplikasi. Bisa tunjukkan saldo. Tapi kalian... Teman ini tidak tahu. Sisa 10 juta, saya bisa tambah. Tidak masalah. Tapi saya tetap bilang, kita semua transfer 30 juta ke Bu Chu. Saya yakin kalian percaya dia. Dia tak akan ambil uang kalian. Oke, ikuti saranmu. Tapi cara taruhannya apa? Anda lebih tua. Silakan tentukan cara taruhan asal masuk akal. Saya ikut saja. Bros, menurut saya sudah malam. Tak perlu buang waktu. Begini, kita masing-masing keluarkan 1 juta beli batu mentah. Berapapun blok yang dibeli, asal totalnya tak lebih 1 juta. Hasilnya, siapa nilai gioknya tertinggi, dia menang. Cukup adil. Pemenang dapat 30 juta. Juga bisa ambil semua batu mentah milik yang kalah. Gimana menurutmu? Muyang, Tenang saja. Kalau aku kalah, aku mulai lagi dari awal. Kalau aku menang, aku kasih hadiah besar buatmu. Tidak masalah. Kita sepakat begini. Transfer ke Bos Chu. Uang masuk rekening 10 juta, uang masuk rekening 20 juta, uang masuk rekening 30 juta. Oke, jadi kita sepakat besok jam 9 pagi beli batu mentah di Jalan Batu. Setelah beli, kumpul di ruang rapat Jalan Batu. halo, Muyang,
Huang Lao sudah pilih batunya. Kamu butuh berapa lama lagi? Cepat banget. Pasti sudah dipilih dari tadi, aku akan pilih secepatnya. Ya, oke. Halo, kenapa Shen Muyang belum datang? Aku sudah bayar semua di sini. Jangan-jangan dia takut kalah, sengaja tunda waktu ya. Baru 10 menit loh. Kamu udah nggak sabar. Jangan banyak bicara. Toko ini masih ada batu mentah bagus, tapi harganya mahal banget. Sisanya jarang yang bagus dan murah. Sudah diambil orang. Tinggal yang ini. Yang ini paling bagus sekarang. Tambah yang ini juga. 2 batu mentah, pas 800.000. Kalau sudah datang, kita mulai saja. Aku punya 3 batu mentah. Kita buka satu-satu. Aku lebih banyak satu. Aku duluan. Gimana menurutmu? Wah, hijau. Keluar hijau, Wah, hijau. keluar hijau. Jenisnya ini, mungkin ini zamrud hijau murni. Benar, memang layak jadi master batu. Saudara muda, silakan tawar harga. Master Huang memang hebat. Batu zamrud hijau murni ini, kalau pakai harga pasar sini, sekitar 480 sampai 520 juta. Begini saja, ambil harga tengah. Saya tawarkan 500 juta, bagaimana? Oke, ikuti harga saudara muda 500 juta. Sekarang giliranmu. Hijau keluar hijau. Ah, Master Huang, tolong nilai juga batu saya, bantu taksir harga. Saudara muda, zamrudmu ini sama seperti yang saya buka tadi. Kualitasnya mirip, tapi punyamu jauh lebih besar. Saya taksir 800 juta. Bagaimana menurutmu? Oke, kita pakai harga 8 juta kata Pak Huang. Kalau begitu, kalau hitungan saya benar, saya unggul duluan. Anda sekitar 3 juta lebih. Sudah malam juga, Pak Huang lanjutkan. Kenapa jadi jenis Nuo? Pak Huang, saya kurang paham batu ini. Shen Muyang, jangan sombong. Kami masih punya satu batu giok lagi. Mungkin saja batu giok ketiga kami bisa jadi Imperial Green, sedangkan punyamu mungkin malah Black Egg. Jadi, siapa yang tertawa terakhir, dialah pemenang. Imperial Green ya, mungkin saja. Tapi setiap batu giok tetap ada harganya. Pak Huang gimana kalau begini? Lihat giok, Anda ini ukurannya lumayan besar. Batu saya ini saya tawarkan 100.000. Bagaimana menurut Anda? Wah, Keluar hijau lagi. Bro, kecil. Menurutmu, bagaimana batu ini? Batu giok Master Huang ini kualitasnya dan ukurannya paling top. Begini saja, saya taksir 15 juta. Menurut Anda, harga ini gimana? Oke, ikuti kata bro, 15 juta. Tambah yang tadi 5 juta, 20 juta. Yang tipe Nuo itu anggap bonus, tidak dihitung. Shen Muyang, kalau sudah setuju harga giok kami, cepat ngaku kalah. Saya mau pulang rayakan kemenangan. Menyerah. Kenapa harus? Karena kamu jelek. Masih ada batu yang belum dipotong. Kenapa harus menyerah? Master, tolong bantu buka. wah, Hijau kekaisaran. Ini hijau kekaisaran. Master Huang, maaf, tolong nilai batu ini. Selamat, bro. Salut. Saya kalah tak disangka di kota Jinling.
bisa dapat giok kekaisaran sebesar ini. Tak disangka di kota Jinling bisa dapat giok kekaisaran sebesar ini. Masih ada master judi batu sehebat Anda. Batu ini saya tak bisa beri harga karena terlalu mahal. Selamat teman, saya pamit. Shen Muyang, tunggu saja. Muyang, kamu hebat. Bisa dapat giok kekaisaran. Jadi giok ini Kalau kamu suka, saya kasih satu. apa untuk saya? Yakin? Kalau kamu suka, saya kasih satu bagi kalian. Mungkin ini giok kekaisaran terbaik buatku. Cuma soal uang. Sun Muyang, kamu suka aku ya? Ngomong apa sih? Oke. Besok ultah kakekku. Jangan lupa siapin hadiah. Ya, aku punya tempat pensil. Itu juga antik. Oke. Ingat, bikin kakekku senang. Biar nanti ngejar aku nggak ada halangan. Dan juga giok kekaisaran. Nanti kalau ada harga dari kantor, aku kabarin kamu. Stop. Aku antar kamu pulang dulu. Soal giok kekaisaran nanti aja. Muyang, itu tuh kakekku suka barang antik. Kebetulan kamu paham. Nanti ngobrol aja soal itu sama dia. Itu aja. Nanti kamu ngobrol soal itu saja. Dan makan siang kita kemungkinan di restoran. Jadi mungkin ada beberapa orang lain tips. Chen Gaosheng mungkin juga hadir. Nanti usahakan jangan ribut sama dia. Oh iya, kakekmu namanya bukan Chuan Liang kan? Kamu kenal kakekku? Ya, barang antikku dulu. Semua aku jual ke kakekmu. Jadi kamu itu yang katanya licik, tapi pintar dan mudah berbakat. Soalnya sebelumnya aku nggak tahu dia kakekmu jual barang kan. Ya cari untung sebanyaknya. Benar juga, atau dia kayak tipu lebih banyak wajar. Ayo kita masuk. Oke, Kakek nenekmu yang datang. Ya, Genshin teman yang kamu maksud itu Muyang. Kakek, saya juga nggak nyangka Anda kenal Muyang ya. Kenshun, kamu sama Shen Muyang kenal dari mana? Shen Muyang ini akhir-akhir ini sudah bantu perusahaan dapat banyak uang. Sekarang kami hubungan cukup baik. Kenshun, kamu sudah dewasa, sampai sekarang belum punya pasangan. Menurutku anak muda ini lumayan bagus. Dia sudah sering datang. Dan juga kakekmu sangat memuji dia. Kamu juga kenal dia. Nenek saya sama Muyang baru kenal sebentar. Terlalu cepat rasanya. Menurutku mungkin mulai dari pacaran dulu. Nanti kalau sudah lebih kenal, baru pikirkan lagi. Dan umurku juga nggak buru-buru. Oke, Muyang, nggak nyangka kamu ternyata kenal sama Kiansun kami. Kamu bilang, kalau aku suruh Kiansun beli dari kamu, kamu kasih diskon 20% kan? Pak Tua. Aku nggak tahu kamu kakek Qianxun. Kalau aku tahu, aku nggak berani tawar sama kamu. Jangan panggil aku Pak Tua lagi, sama kayak Kiansun. Panggil aku kakek aja. Oh iya, soal 2 hari ini, kamu bilang, itu ulah anak Chen. Oh iya, Kek. Tempat pensil ini. Hadiah ulang tahun buat kakek. Kemarin aku lihat waktu jalan-jalan, namun nggak sengaja. Memang barang tiruan. Tapi dari zaman Republik Tiongkok, kerajinan bagus banget. Mananya juga baik. Kamu jago pilih hadiah, aku terima ya. Oke. Sebentar lagi Chen Tishung dan anaknya datang. Ingat, jangan asal bicara. Ya, tenang aja, Kek. Tenang aja, Kek. Pak Mancu, selamat ulang tahun. Hahaha. Orang ini juga di sini. Kakek Cus, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, semoga bahagia selalu. Semoga sukses, makin ganteng. Tishung, kamu perhatian juga. Hahaha. Kenalkan, ini ketua Fexiang Group Direktur sekarang.
Halo Pak Chen, sudah dengar dari Kian Shun, senang akhirnya bertemu. Kamu Shen Muyang, anak muda berbakat. Hahaha. Naik jabatan, hadiahmu buat kakek cucu. Cepat keluarkan. Kakek Cus, ini hadiah ulang tahun dari saya. Kakek Cus, hadiah ulang tahun ini bukan hadiah biasa. Ini namanya Yuan Qinghua Yu Li Hong. Silakan lihat. Oh, saya mau lihat. Sepertinya Gao Sheng paling mengerti saya. Om Chu, ada masalah. Muyang, coba lihat kacamata saya di atas. Nggak jelas lihatnya. Oke, barang ini saya juga kurang paham. Nggak paham tapi tetap lihat. Kayak asli aja. Kakek Cus, ini namanya cangkir teh Yuan Qinghua Yu Li Hong. Saya beli di toko antik terbesar. Harga mahal. Cukup. Barusan sudah kasih jalan keluar. Kamu nggak ngerti barang ini cuma 300, kasih saya barang palsu. Kira mata saya udah rabun? Om Chu, ini salah anak saya. Dia nggak ngerti barang antik. Pasti percaya kata toko antik. Cepat minta maaf. Nggak usah minta maaf. Bawa pulang saja. Coba kembalikan. Biar nggak rugi. Hah. Oke, saya ajak dia pulang dulu. Hah. Muyang, hal tadi bikin kamu jadi bahan tertawaan. Muyang, nenek mau tanya, menurutmu gimana Kian Shun kita? Baik. Kerjanya hebat, cantik juga. Dan keluarga kalian baik. Jadi kalian nikah saja. Hah? Kalian saling suka, ada rasa nikah itu wajar. Nenek, bukankah ini terlalu cepat? Apa? Oh, maksudku, kita mulai pacaran dulu saja.